Halo semuanya, jadi hari ini rencananya jalan-jalan sama temen ke Rock Project. Tapi berhubung janjiannya agak siang dan aku datang pagian, jadi aku milih untuk jalan-jalan ke Taman Ismail Marzuki yang ada di belakang aku. Jadi pusat kesenian Jakarta atau Taman Ismail Marzuki ini tuh detail banget sih. Jadi ada beberapa tempat gitu. Jadi yang pertama ada Gedung Ali Sadikin, itu ada Perpus Jakarta, pusat dokumentasi sastra dan segala macam. Kemudian ada Galeri Usman Effendi, ada Gedung Trisno Sumarjo, ada juga planetarium, teater, Geraha Bakti Budaya, dan detailnya ada di sini di papan khusus untuk informasi terkait Taman Ismail Marzuki. Sebenarnya seru aja sih kalau liburan main ke tempat yang ya ada edukatifnya, ada rekreatifnya. Jadi seru sih untuk apa ya? Untuk healing time, untuk jalan-jalan lebih tepatnya. Jadi pagi ini aku mau sarapan. Tadi aku beli kroffel. Jadi kroffel ini dijual di stasiun-stasiun sih setahu aku. Oke, jadi hari ini masih ngelilingin Taman Ismail Marzuki. Terus random aja sih, kayak gue pengen sharing tentang apa yang udah dijalanin belakangan ini. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku sempat join book tour dari penulis Alexandro. Tulisannya itu judulnya You Do You. Aku sebenarnya udah memasukkan buku itu ke dalam list buku yang harus dibaca, tapi beberapa kali akhirnya beli buku dengan tema yang lain, kayak misal Psychology of Money. Terus aku juga baca buku Lagem, terus sama Hoga, HYGGE yang dibacanya Hoga. Itu kayak seni untuk bahagia gitu sih. Terus kemarin sempat menghabiskan buku You Do You selama 5 hari. Jadi pada saat book tour itu sebenarnya aku belum selesai baca. Terus pas aku baca ternyata itu buku yang sangat berisi sih daging semua, karena pada dasarnya si penulis itu suka baca buku dan dia sadar dengan adanya ketimpangan sosial yang ada di Indonesia ini, sehingga nggak semua orang bisa mengakses buku untuk dibaca gitu, apalagi buku-buku yang notabene dari luar negeri atau impor. Buku itu pasti harganya sangat tidak terjangkau, rata-rata 200.000 sampai 300.000 atau bahkan lebih dari itu. Dan penulisnya memang menjadikan buku-buku tersebut sebagai referensi di bukunya, yang aku suka karena sebenarnya akhir-akhir ini juga mempertanyakan tentang topik itu, generalis versus spesialis. Ada juga terkait passion, terkait ikigai yang ternyata pada awalnya itu lebih ke arah purpose, tapi orang mengadopsinya dengan
istilah ikigai. Terus di situ kasih tema tentang multisionet deh kalau nggak salah. Pokoknya kita bisa jadi multi talent, jadi kita bisa ngerjain beberapa banyak posisi dalam satu waktu gitu. Contohnya kayak si penulisnya, dia bisa jadi blogger, dia bisa jadi fotografer, dia juga bisa sambil jadi entrepreneur, dia juga jadi youtuber dan juga podcaster, dan itu keren sih. Karena untuk aku jadi kayak berkaca sih, jadi kayak oh ternyata kita bisa kok jadi multi talented dalam satu waktu, meskipun susah sih ngatur waktu, tanggung jawab, disiplin, komitmen yang tinggi. Terus yang kedua, aku pengen cerita tentang passion dan tentang jati diri, tentang apa yang kita suka. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah baca buku dengan quotes, happiness is about liking yourself, liking what you do, and liking how you do it gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat keluar dari jalur apa yang aku interest selama ini gitu. Jadi sejak zaman kuliah emang terjun berkecimpung di dunia chemical atau kimia. Materinya tentang analisa atau juga riset dan juga analisis metode. Terus ada satu waktu aku dapat kesempatan tapi di luar dari chemistry itu sendiri, di luar chemical things itu sendiri. Terus sempat ada pergejolakan atau kebimbangan mau terjun ke hal yang udah dijalanin selama berapa ya, 2015 sampai 2022, it means 7 tahun, atau akhirnya keluar dari dunia itu. Tapi pada saat itu aku milih untuk mencoba, istilahnya kayak trial and error. Ternyata pas dicoba aku cuman bisa sampai 10 bulan aja. Aku terjun di dunia bagian packaging development pada saat itu. Ya kerjaannya lebih ke koordinasi sama banyak pihak, kayak pihak dari eksternal juga dari internal, dan belajar banyak hal juga, mulai dari public speaking, untuk agenda meeting, sampai belajar desain. Bahkan aku belajar beberapa program desain kayak Adobe Illustrator, aku juga belajar Photoshop, aku juga belajar Corel Draw gitu. Tapi selama 10 bulan itu aku ngerasa this is not me gitu. Mungkin ada yang senang di dunia itu, tapi untuk aku pribadi aku enggak. Akhirnya setelah beberapa waktu mencoba memberanikan diri lagi untuk kembali ke jalan yang udah dipilih semula, yaitu sebagai analis kimia. Kalau dibilang gampang atau enggak, pasti susah, karena kimia itu experimentingnya tuh tinggi dan trial dan errornya juga banyak. Ya istilahnya nggak gampang, tapi karena you do you aja, karena aku suka, jadi aku milih untuk fokus di jalan yang udah aku pilih tanpa harus dengar komentar orang yang ya pasti sayang dong. Harus keluar dan mulai lagi dari apa yang sudah kita jalankan sih, nggak dari nol banget pada saat itu. Terus mau bahas tentang jadi beberapa hari yang lalu aku nonton salah satu YouTube channelnya Maudy Ayunda. Jadi kayak tukar kartu deh kalau nggak salah. Jadi dia diskusi sama adiknya terkait dengan ekspektasi. Jadi ada bahasan kayak kadang kita itu sering banget ngadopsi ekspektasi orang lain itu jadi ekspektasi diri kita sendiri. Dan aku ngerasa it's real karena aku ada di posisi itu.
dengan berbagai macam hal yang udah dilaluin, dengan track record kita yang selama ini pasti kita tahu, kadang orang jadi naruh ekspektasi terhadap diri kita lebih dari itu gitu. Dan kadang entah apa yang diyakinin, tapi kadang tuh kita jadi yaitu ngadopsi ekspektasi orang, terus jadi ekspektasi diri kita sendiri. Dan kadang itu jatuhnya lebih kayak kita butuh validasi orang kalau kita itu emang memenuhi ekspektasi mereka gitu, tanpa sadar kita jarang mungkin mempertimbangkan itu semua dengan matang. Terus kadang tentang ekspektasi itu sendiri, sebenarnya kita pasti naruh ekspektasi terhadap diri kita sendiri itu gede sebenarnya, dan kadang itu cuman jadi ekspektasi aja gitu, it's not even a reality gitu. Jadi harus bisa maintenance diri aja sih kalau itu cuman mana yang realita, mana yang cuma tetap jadi ekspektasi kayak gitu. Terus yang terakhir pengen bahas tentang people pleaser gitu, karena aku sendiri termasuk golongan itu, golongan yang masih susah untuk berkata no sama orang. Sebenarnya mungkin karena pasti ada personal truth dari diri kita sendiri. Jadi kayak latar belakang, background dari kecil kita sampai sekarang itu pasti dipengaruhi oleh banyak hal ya, bisa itu internal, bisa itu eksternal, dan semua itu nggak bisa jadi suatu yang instan gitu. Mungkin salah satu caranya ya dengan belajar berkata tidak di saat emang kita nggak mau gitu, bukan karena kita ingin memenuhi kebutuhan orang gitu. Susah sih, karena kalau aku tipe yang once itu nggak terasa sulit, once itu aku bisa ngerjainnya, once itu I think dia nggak bisa minta bantuan sama siapa-siapa lagi, ya akhirnya aku yang harus bantu, aku yang seberusaha mungkin bilang iya gitu, meskipun pada saat itu aku nggak mau gitu. Sempat juga beberapa kali diskusi sama teman yang cukup mengerti aku, sifat aku, karakter aku, dan satu kuncinya adalah latihan bilang enggak, latihan enggak jadi orang yang pleasing everyone every time. Mungkin beberapa kali boleh, cuman nggak harus jadi suatu kewajiban gitu sih.